Bapak Ibu pernahkah berpikir bahwa semua buah pasti aman untuk ginjal? Banyak lansia percaya semakin manis, buahnya semakin baik untuk kesehatan. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Di klinik saya, Dr. Rahmat Widodo, saya sudah melihat terlalu banyak pasien yang datang dengan wajah bingung sambil berkata, "Saya rutin makan buah, Dok. Kenapa ginjal saya tetap bermasalah?" Setiap tahun lebih dari 122.000 orang di Indonesia harus menjalani cuci darah. Angka ini terus bertambah dan banyak kasus bermula dari kebiasaan kecil yang terlihat tidak berbahaya, seperti cara memilih dan memakan buah. Bayangkan, apa yang Bapak Ibu anggap sehat justru bisa menjadi bom waktu bagi ginjal. Hari ini saya akan membongkar 3 buah pelindung ginjal terbaik dan 3 buah yang diam-diam bisa merusaknya. Ada pula 2 prinsip emas sederhana yang sering diabaikan, tetapi mampu menyelamatkan kesehatan lansia. Jangan sampai Bapak Ibu melewatkan satu detail pun, karena informasi ini bisa mencegah penderitaan panjang dan biaya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar, Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa, supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo, seorang dokter berpengalaman dengan lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia di Indonesia, siap berbagi pengetahuan dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mulai dengan satu gambaran sederhana. Pak Budi, 68 tahun dari Solo, merasa sudah menjalani hidup sehat, jalan pagi, makan buah setiap hari, jarang menyentuh daging berlemak. Namun ketika kontrol rutin kreatinin naik dan tekanan darah sulit terkontrol. Beliau kaget, "Kok bisa, Dok? Saya kan rajin makan buah." Inilah kenyataan yang sering saya temui. Dalam praktik, niat baik tidak selalu sejalan dengan hasil, terutama jika kita belum memahami cara memilih dan mengonsumsi buah yang aman untuk ginjal. Ginjal adalah filter cerdas di tubuh, setiap detik menyaring darah, membuang racun, menjaga keseimbangan cairan elektrolit dan tekanan darah. Pada usia lanjut, kemampuan penyaringan bisa menurun alami. Bila ditambah kebiasaan yang tampak sehat, tetapi tidak tepat, gula buah, fruktosa berlebih, kalium sangat tinggi, garam tersembunyi dari makanan kemasan, maka beban kerja ginjal meningkat. Disinilah kesehatan lansia perlu pendekatan yang lebih hati-hati dan terukur. Banyak lansia percaya, semakin manis semakin sehat, atau buah apapun aman asal alami. Faktanya, fruktosa tinggi dapat memperparah resistensi insulin dan mempercepat kerusakan pembuluh darah halus termasuk di ginjal. Demikian pula, kalium yang sangat tinggi pada buah tertentu bisa berbahaya bagi lansia dengan fungsi ginjal menurun, memicu gangguan irama jantung. Ingat, kesehatan lansia bukan hanya tentang apa yang dimakan, tetapi berapa banyak dan kapan dikonsumsi. Tanda peringatan yang sering diabaikan: bengkak di kaki, sering kram, mudah lelah, kencing berbusa, atau tekanan darah yang makin sulit stabil. Bila ini muncul, jangan menunda. Pemeriksaan sederhana tekanan darah urinalisis EGFR dapat memberi gambaran awal. Tujuan kita bukan menakuti, tetapi memampukan Bapak Ibu membuat pilihan kecil yang aman setiap hari demi kesehatan lansia yang lebih baik. Hari ini saya akan pandu langkah demi langkah 3 buah pelindung ginjal, 3 buah yang perlu diwaspadai, serta 2 prinsip emas yang sering dilupakan. Sebelum lanjut, saya ingin bertanya, kapan terakhir kali Bapak Ibu memeriksa fungsi ginjal atau meninjau kembali cara makan buah sehari-hari? Tulis di kolom komentar. Pengalaman Bapak Ibu bisa membantu sesama, karena kesehatan lansia adalah perjalanan bersama. Bapak Ibu pernahkah terbayang bahwa pepaya sederhana di halaman belakang bisa menjadi sahabat setia ginjal? Banyak lansia melewatkannya karena menganggap pepaya hanya untuk melancarkan pencernaan. Namun pengalaman saya menunjukkan pepaya lebih dari sekadar buah pencuci perut. Beberapa bulan lalu saya menangani Ibu Ratna, 65 tahun dari Yogyakarta. Beliau sering mengeluh kembung dan sulit buang air besar, lalu lambung terasa perih. Setelah memeriksa dan berdiskusi, saya sarankan beliau makan pepaya matang secukupnya setiap hari, sekitar segenggam 150 gram setengah jam sebelum makan siang. 6 bulan kemudian, bukan hanya pencernaannya yang membaik, pemeriksaan fungsi ginjalnya juga normal dan keluhan letih berkurang. Wajahnya tampak lebih segar dan beliau berkata, "Dok, saya tak menyangka buah sederhana ini menolong saya." Rahasia pepaya ada pada kandungan vitamin C yang melimpah, antioksidan kuat yang membersihkan radikal bebas sebelum merusak sel ginjal. Enzim papain di dalam pepaya membantu memecah protein, sehingga beban kerja ginjal berkurang saat memproses limbah nitrogen.
Pepaya juga memiliki karotenoid seperti likopen yang melindungi pembuluh darah ginjal dari pengerasan dini, sekaligus menyediakan kalium dalam kadar sedang aman bagi kebanyakan lansia dengan ginjal normal. Kesehatan lansia memerlukan keseimbangan. Pilih pepaya yang matang tetapi tidak lembek, makan dalam porsi kecil setiap hari daripada sekaligus banyak. Cara ini menjaga kadar gula darah tetap stabil dan memberi waktu bagi enzim papain untuk bekerja maksimal. Bapak Ibu bisa menikmatinya sebagai camilan sebelum makan utama atau sarapan ringan. Jangan tambahkan gula berlebih, manis alami pepaya sudah cukup. Jadi mulai hari ini jangan remehkan pepaya. Buah ini bukan hanya menenangkan perut, tetapi juga memberikan perlindungan diam-diam bagi ginjal, membantu kesehatan lansia tetap kuat dan bertenaga. Bapak Ibu coba bayangkan sebuah apel segar yang tampak biasa di meja makan. Banyak orang mengira apel hanya bermanfaat untuk diet atau menjaga gigi, tetapi bagi ginjal lansia apel adalah pelindung yang tak ternilai. Saya teringat Pak Agus Wijaya, 70 tahun dari Jakarta. 5 tahun lalu beliau didiagnosis hipertensi dan mulai khawatir tentang risiko gagal ginjal. Saya sarankan makan 1 apel ukuran sedang setiap hari dengan kulitnya. 2 tahun kemudian tekanan darahnya stabil dan pemeriksaan fungsi ginjal menunjukkan hasil lebih baik dibandingkan banyak orang seusianya. Beliau tersenyum, "Dok, saya tidak pernah menyangka apel sederhana bisa membuat saya lebih bugar." Rahasia apel terletak pada pektin, serat larut air yang bekerja seperti filter alami, menangkap zat berbahaya dalam usus dan mengurangi beban kerja ginjal. Apel juga mengandung kalium dalam kadar sedang cukup untuk membantu mengatur tekanan darah tanpa membebani ginjal seperti pisang. Antioksidan quercetin di dalam apel membantu meredakan peradangan, melindungi sel ginjal dari kerusakan oksidatif. Penelitian jangka panjang dari Harvard selama 20 tahun menunjukkan bahwa orang yang rutin makan 1 apel sehari memiliki risiko penyakit ginjal kronis 30% lebih rendah dibandingkan mereka yang jarang makan apel. Ini bukan kebetulan, melainkan bukti nyata bahwa pilihan kecil berdampak besar pada kesehatan lansia. Pilih apel segar merah atau hijau, keduanya baik. Cuci bersih dan makan dengan kulitnya untuk mendapatkan nutrisi maksimal. Konsumsi di antara waktu makan, bukan setelah makan berat, agar penyerapan nutrisi optimal. Jika Bapak Ibu menderita diabetes, tetap aman selama porsi dijaga. Ingat, kesehatan lansia bukan soal makanan mahal, tetapi kebiasaan cerdas setiap hari. Jadi jangan remehkan apel. 1 buah sederhana setiap hari bisa menjaga tekanan darah, menenangkan ginjal, dan memberi perlindungan jangka panjang tanpa obat mahal. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin cranberry terasa asing di meja makan Indonesia. Namun buah kecil berwarna merah ini menyimpan kekuatan besar untuk melindungi ginjal lansia. Di klinik saya pernah bertemu Bu Marni, 64 tahun dari Surabaya. Beliau sering mengalami infeksi saluran kemih berulang. Setelah pemeriksaan, saya sarankan beliau menambahkan segelas kecil jus cranberry tanpa gula setiap hari. 6 bulan kemudian keluhannya jarang kambuh dan hasil tes ginjalnya stabil. Bu Marni berkata, "Saya tak menyangka buah sekecil ini bisa begitu membantu." Cranberry kaya antosianin, antioksidan kuat yang bekerja seperti lapisan pelindung mencegah stres oksidatif pada jaringan ginjal. Kandungan ini juga membantu menjaga elastisitas pembuluh darah sehingga aliran darah ke ginjal tetap lancar. Selain itu, cranberry memiliki efek antibakteri alami. Zat proantocianidin di dalamnya mencegah bakteri menempel pada dinding saluran kemih, ibarat membersihkan pegangan eskalator yang kotor sehingga kuman tidak bisa menumpuk. Bagi lansia, infeksi saluran kemih berulang dapat melemahkan fungsi ginjal, jadi pencegahan adalah kunci kesehatan lansia. Penelitian tahun 2024 yang diterbitkan di Journal of Renal Nutrition menunjukkan konsumsi rutin cranberry dapat menurunkan produksi protein urin, penanda penting kerusakan ginjal, hingga 18% pada pasien risiko sedang. Ini bukti ilmiah bahwa cranberry lebih dari sekadar buah tren barat. Cara aman mengonsumsi: minum 150 ml jus cranberry tanpa gula setiap hari, atau makan segenggam kecil buah segar jika tersedia. Jangan memilih varian dengan gula tambahan. Gula berlebih justru membebani ginjal. Jika sulit menemukan cranberry segar, pilih jus murni berkualitas baik. Dengan memilih cranberry sebagai bagian dari pola makan, Bapak Ibu tidak hanya mencegah infeksi, tetapi juga menjaga kekuatan ginjal di usia senja. Ingat,
kesehatan lansia tidak harus mahal. Seringkali perlindungan datang dari buah sederhana yang tepat di waktu yang tepat. Namun tidak semua buah memberi perlindungan. Ada 3 buah populer yang bisa merusak ginjal Bapak Ibu jika dikonsumsi berlebihan. Bapak Ibu, siapa sangka buah yang dijuluki buah kebahagiaan ini bisa menjadi masalah serius bagi ginjal lansia. Pisang memang bergizi tinggi, mengandung serat vitamin B6 dan magnesium. Tetapi bagi mereka dengan fungsi ginjal menurun, kandungan kaliumnya bisa menjadi beban berat. Saya pernah menangani Pak D. Arto Sutrisno, 71 tahun dari Semarang. Beliau percaya makan 2 pisang setiap hari akan menyehatkan jantung. Namun saat kontrol kadar kalium darahnya melonjak memicu aritmia ringan. Beliau berkata, "Saya kira pisang selalu aman, Dok." Inilah kesalahpahaman umum yang perlu kita luruskan untuk menjaga kesehatan lansia. 1 pisang ukuran sedang mengandung sekitar 400 mg kalium. Bagi ginjal sehat, angka ini tidak masalah. Namun untuk ginjal lansia yang sudah melemah, kalium berlebih ibarat listrik kelebihan beban bisa korsleting sewaktu-waktu. Kadar kalium tinggi hiperkalemia dapat menyebabkan aritmia jantung berbahaya, kelemahan otot pernapasan hingga mati rasa di tangan dan kaki. Selain itu, kandungan gula dalam pisang cukup tinggi. Bagi penderita nefropati diabetik, kerusakan ginjal akibat diabetes gula tambahan ini bisa memperburuk kondisi. Pisang juga mudah dimakan berlebihan karena rasanya manis dan teksturnya lembut. Banyak pasien saya tidak sadar sudah makan 3 hingga 4 buah sehari. Jika ginjal Bapak Ibu sehat, makan pisang tetap diperbolehkan, tetapi batasi 1 buah per hari dan konsumsi setelah makan utama untuk memperlambat lonjakan gula darah. Jika sudah didiagnosis penyakit ginjal kronis stadium 3 ke atas atau memiliki kadar kalium tinggi, sebaiknya hindari pisang untuk sementara. Bila benar-benar ingin makan, pilih pisang yang sedikit mentah karena kandungan kaliumnya sedikit lebih rendah. Kesehatan lansia bukan hanya tentang makan makanan bergizi, tetapi juga tentang memahami batas aman. Jangan biarkan pisang yang tampak ramah ini menjadi penyebab tersembunyi masalah ginjal. Mengontrol porsi adalah bentuk kasih sayang Bapak Ibu terhadap tubuh sendiri dan keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati, siapa yang tidak tergoda dengan manis segarnya leci saat musim panas? Namun dibalik rasanya yang menyenangkan, leci bisa menjadi jebakan berbahaya bagi ginjal lansia. Saya teringat kasus Ibu Dewi Kartika, 66 tahun dari Bandung. Setiap musim leci beliau bisa menghabiskan hampir 1 kilogram buah ini dalam sehari. Beliau mengira buah saja tidak akan membahayakan. Namun suatu pagi beliau mengalami nyeri pinggang hebat dan kesulitan buang air kecil. Setelah diperiksa ditemukan batu ginjal dan kadar asam uratnya tinggi. Beliau kaget. "Saya pikir buah selalu sehat, Dok." Kisah ini bukanlah kasus langka dalam kesehatan lansia. Leci mengandung fruktosa sangat tinggi, 1 butir kecil, setara setengah sendok gula pasir. Saat tubuh memetabolisme fruktosa, ia menghasilkan asam urat berlebih. Jika terus menumpuk, asam urat mudah membentuk batu ginjal. Fruktosa tinggi juga memperburuk resistensi insulin, secara tidak langsung memengaruhi fungsi ginjal seperti kemacetan di jalan tol. Ketika 1 titik macet, seluruh sistem terhenti. Selain itu, konsumsi leci berlebihan dapat memicu hipoglikemia, gula darah rendah mendadak membuat tubuh lemah dan memengaruhi sirkulasi darah ke ginjal. Kandungan kaliumnya juga cukup tinggi. Bagi mereka dengan ginjal lemah, risiko hiperkalemia meningkat. Jika Bapak Ibu menyukai leci, batasilah tidak lebih dari 5 butir per sekali makan, dan jangan dimakan saat perut kosong. Konsumsilah 1 jam setelah makan utama untuk mencegah fluktuasi gula darah ekstrem. Bagi lansia dengan riwayat asam urat, batu ginjal atau fungsi ginjal menurun, sebaiknya hindari leci sepenuhnya. Kesehatan lansia bergantung pada pilihan bijak setiap hari. Jangan tergoda membeli leci berlebih hanya karena murah dan sedang musim. Sedikit saja sudah cukup untuk menikmati rasa tanpa mengorbankan ginjal. Ingatkan keluarga dan tetangga, informasi kecil ini bisa menyelamatkan hidup seseorang. Bapak Ibu anggur sering dipandang sebagai simbol kemewahan dan kesehatan. Rasanya manis, praktis dimakan dan mudah ditemukan di pasar. Namun bagi lansia dengan ginjal yang mulai melemah, anggur bisa berubah menjadi musuh tersembunyi. Pak Budi Santoso, 62 tahun, seorang pedagang buah dari Medan, setiap hari menikmati anggur manis sambil bekerja. Ia percaya, semakin manis, semakin bergizi. Ketika hasil pemeriksaan menunjukkan gula darahnya tinggi dan fungsi ginjal mulai menurun, beliau tidak menyangka anggur bisa menjadi penyebab.
Setelah kami diskusikan pola makannya, jelas bahwa konsumsi anggur berlebih memberi beban tambahan pada ginjal. Satu tandan anggur bisa mengandung gula setara segelas bubble tea dengan 3 sendok gula tambahan. Fruktosa tinggi dalam anggur cepat menaikkan gula darah, memperburuk beban penyaringan ginjal. Dalam jangka panjang kondisi ini merusak pembuluh darah mikroginjal, memicu sklerosis glomerulus, penyebab utama nefropati diabetik. Masalah lain adalah bahwa anggur sangat mudah membuat orang ketagihan. Teksturnya lembut, manisnya pas, dan tidak membutuhkan persiapan, sehingga banyak orang tanpa sadar memakannya berlebihan. Saya pernah menemui pasien yang bisa menghabiskan 2 kg anggur dalam sehari, angka yang sangat membahayakan ginjal. Jika Bapak Ibu menyukai anggur dan ginjal masih sehat, batasi konsumsi tidak lebih dari 10 butir per hari, dan makanlah setelah makan utama untuk memperlambat lonjakan gula darah. Namun jika Bapak Ibu sudah didiagnosis diabetes, hipertensi, atau penyakit ginjal kronis, sebaiknya hentikan konsumsi anggur untuk sementara. Kesehatan lansia bukan tentang melarang semua kenikmatan, tetapi tentang bijak mengatur porsi. Jangan biarkan buah yang tampak mewah ini menjadi awal penderitaan ginjal. Informasikan peringatan ini kepada keluarga dan teman, hanya satu langkah sederhana bisa mencegah cuci darah di kemudian hari. Bapak Ibu yang saya hormati, selain memilih buah dengan bijak, ada 2 prinsip emas yang sering diabaikan, tetapi sangat penting bagi kesehatan lansia: mengontrol asupan air dan membatasi garam. Beberapa hari lalu saat saya berbelanja sayur di pasar tanah, abang saya mendengar seorang nenek berkata kepada penjual sayur ginjal, "Saya tidak baik, jadi saya sekarang takut minum air." Perkataan ini membuat saya tergerak untuk meluruskan kesalahpahaman umum. Banyak lansia percaya bahwa dengan minum lebih sedikit air mereka melindungi ginjal. Padahal untuk orang dengan ginjal normal, kekurangan air justru bisa mempercepat kerusakan ginjal. Air membantu ginjal menyaring racun dan menjaga tekanan darah. Prinsip sederhana untuk ginjal sehat: minumlah air setidaknya 30 ml per kilogram berat badan setiap hari. Jika berat Bapak Ibu 50 kg, itu sekitar 1,5 liter. Namun bagi lansia dengan gagal ginjal atau edema bengkak, jumlah air harus disesuaikan. Hitung volume urin kemarin, lalu tambah 500 ml. Cara ini seperti mengatur pintu air bendungan, terlalu sedikit atau terlalu banyak sama-sama berbahaya. Prinsip kedua adalah kontrol garam. Asupan garam berlebihan menambah beban ginjal, menyebabkan hipertensi dan mempercepat kerusakan ginjal. Batas aman tidak lebih dari 6 gram per hari, sekitar 1 sendok teh. Yang perlu diperhatikan, banyak makanan olahan mengandung garam tersembunyi: sosis, ham, sayur asin, dan keripik. Saat makan di luar, mintalah kurangi garam atau tanpa garam tambahan. Gunakan rempah bawang putih dan perasan jeruk nipis untuk memberi rasa. Kesehatan lansia bukan hanya tentang memilih buah pelindung ginjal, tetapi juga menjaga kebiasaan kecil ini. Tanyakan pada diri sendiri berapa gelas air dan seberapa banyak garam yang Bapak Ibu konsumsi hari ini. Jawaban jujur bisa menjadi kunci mencegah cuci darah di masa depan. Dengan 2 prinsip sederhana ini, ginjal Bapak Ibu akan berterima kasih dan bekerja lebih ringan, memberi Bapak Ibu kesempatan menikmati usia senja dengan lebih sehat dan bugar. Bapak Ibu yang saya hormati, ada fakta mengejutkan yang sering terlewat. Menurut laporan WHO tahun 2023, sekitar 70% kasus gagal ginjal pada lansia di Asia Tenggara dipicu oleh kebiasaan harian sederhana, bukan penyakit langka. Ini artinya langkah kecil seperti mengatur porsi buah dan garam bisa mencegah masalah besar. Saya juga ingin membagikan penelitian dari Universitas Indonesia yang menemukan bahwa lansia yang rutin memeriksa tekanan darah dan fungsi ginjal setidaknya 2 kali setahun memiliki risiko cuci darah 35% lebih rendah. Ini bukti bahwa pencegahan selalu lebih efektif daripada pengobatan. Kesehatan lansia bukanlah urusan obat mahal atau alat canggih, tetapi keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Mari bayangkan ini seorang kakek berusia 72 tahun di Surabaya yang dulu suka makan anggur berlebihan, kini mengganti camilan sore dengan potongan pepaya. Dalam 6 bulan, tekanan darahnya membaik, bengkak di kaki hilang, dan ia merasa lebih bertenaga saat berjalan bersama cucu. Perubahan sederhana memberi hasil luar biasa. Twist yang sering membuat pasien saya kaget: buah mahal tidak selalu lebih sehat. Terkadang buah sederhana di halaman belakang seperti pepaya memberikan perlindungan yang sama atau bahkan lebih baik. Jadi, jangan tergoda tren buah eksotis yang mungkin tinggi gula atau fruktosa.
pilihan bijak dan porsi tepat adalah kunci kesehatan lansia. Saya ingin bertanya langsung dari 3 buah pelindung ginjal tadi, buah mana yang Bapak Ibu paling sering makan? Dan dari 3 buah perusak ginjal, mana yang masih sering Anda konsumsi tanpa sadar? Jawaban Bapak Ibu di kolom komentar bisa menjadi inspirasi dan peringatan bagi sesama lansia. Kesehatan lansia adalah perjalanan bersama saling berbagi, membuat kita semua lebih kuat. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita rangkum pelajaran penting hari ini. 3 buah pelindung ginjal yang aman dan menyehatkan untuk kesehatan lansia adalah pepaya, apel, dan cranberry. Buah-buah ini kaya antioksidan, serat, dan nutrisi yang membantu menjaga tekanan darah, mengurangi stres oksidatif, dan meringankan beban ginjal. Sebaliknya, 3 buah yang bisa diam-diam merusak ginjal adalah pisang. Karena kalium sangat tinggi, leci fruktosa, dan risiko batu ginjal, serta anggur gula tinggi yang membebani filtrasi ginjal. Mungkin buah-buah ini tampak aman, tetapi bagi lansia dengan fungsi ginjal melemah, mereka bisa menjadi ancaman tersembunyi. Jangan lupa 2 prinsip emas: kontrol asupan air sesuai kondisi ginjal dan batasi garam hingga tidak lebih dari 1 sendok teh per hari. 2 kebiasaan sederhana ini dapat menyelamatkan ginjal Bapak Ibu dari kerja berlebih. Kesehatan lansia bukan tentang perubahan drastis atau biaya besar. Itu tentang pilihan kecil setiap hari: sepotong pepaya, 1 apel, atau segelas air yang cukup. Tindakan kecil ini bisa mencegah penderitaan panjang dan biaya cuci darah. Sekarang saya ingin mendengar cerita dari Bapak Ibu. Buah apa yang paling sering Bapak Ibu makan? Pernahkah Bapak Ibu memeriksakan fungsi ginjal dalam 6 bulan terakhir? Tulis jawaban di kolom komentar. Pengalaman Bapak Ibu bisa memberi inspirasi dan peringatan bagi ribuan lansia lain di Indonesia. Jangan lupa bagikan video ini ke keluarga, tetangga, atau grup WhatsApp lansia di lingkungan Anda. 1 kali berbagi bisa menyelamatkan kesehatan seseorang. Klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tips kesehatan lansia berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.